Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak jemaah rahimakumullah, ada dua pertanyaan. Ukuran zakat fitri satu sok. Satu sok itu sama dengan 4 mud. Kalau sekarang di Indonesia rata-rata 2,5 kilo. Kalangan tertentu ada yang mengatakan 2,7, bahkan ada yang sampai 3 kilo. Kalau yang sudah ditetapkan MUI secara nasional itu 2,5. Memang ada perbedaan ya, karena mud itu sendiri kan antara satu orang dengan orang lain beda. Satu mud itu kan satu telapak tangan kan, gini. Tentunya mudnya orang Arab dengan kita kan beda. Tangannya orang Arab mungkin gede-gede gitu kan. Nah, maka rentangnya tadi antara 2,5 sampai 3 kilo. Nah, kita ngambil yang mana? Ya, karena sudah ditetapkan pemerintah melalui MUI, nah minimal 2,5. Insya Allah aman. Nah, coba aja lah nanti panjenengan nangkep beras 4 kali ini, itu dikilokan berapa? Karena di dalam riwayat memang yang waktu itu akhirnya yang dijadikan ukuran adalah mudnya orang Madinah. Ukuran rata-rata satu mudnya orang Madinah. Itu pun antara satu benda dengan benda yang lain kan beda ketika dikonversikan ke kilo. Karena berat gandum dengan beras tentu beda. Beratnya jagung dengan beras beda. Nah, maka waktu itu ukurannya bukan kilogram tetapi takaran. Mud itu kan takaran. Kalau dulu di Indonesia sempat yang populer liter, tapi liter sekarang juga sudah jarang, rata-rata ya gram berat. Nah, maka itu jadi memang ada perbedaan. Jadi mohon maaf kalau teman-teman kita di Salafi 3 kilo. Nah, saya baca beberapa tulisan dari beberapa ustadz, 3 kilo. Di kalangan di Jawa Tengah itu tidak semuanya, itu konon MUI Jawa Tengah itu 2,7. Kemarin juga ada yang bertanya, Ustaz, 2,5 itu aman tidak? Nah, kita jadi ragu-ragu karena ada 2,5, ada yang sampai 3 kilo. Nah, itu memang ijtihad ya. Jadi dari satu sok digramkan itu kan ijtihad, karena ukuran sok itu sekarang juga sudah tidak ada. Nah, cuma para ulama waktu itu karena ukuran kilo itu lebih populer, nah maka dari ukuran dikonversikan ke kilo. Nah, tadi mayoritas rata-rata tadi 2,5. Tapi kalau 2,5 kurang marem karena memang uangnya banyak, hartanya banyak, mau dilebihkan tentu itu satu kebaikan. Tapi kan tidak semua orang kaya kan. Orang yang mungkin ya pas-pasan tetapi secara hukum dia sudah wajib zakat, ya sudah 2,5 kilo itu sudah aman. 2,5 kilo kok kecil lah, itu memang zakat fitrah itu tidak hanya untuk orang yang kaya, tetapi yang cukup, pokoknya dia sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, ada lebih, dia juga wajib zakat. Karena kemarin sudah saya sampaikan, zakat fitrah itu bukan
untuk harta, tetapi untuk jiwa masing-masing orang. Antara yang sangat kaya dengan yang agak kaya itu kan sama, ukurannya sama, maka cuma sedikit. Nah, ya, jadi monggo kalau saya aman, 2,5 itu aman. Kalau kurang mantap nantilah di mood. 4 mood itu sekarang berapa gram, berapa kilogram. Nah begitu. Ya, jadi memang ada perbedaan di antara para ahli fikih. 1 mud, 4 mud, ya 1 sok itu sama dengan 4 mud. Kemudian apakah panitia bisa mendapat bagian dari zakat karena dia termasuk amil? Nah kemarin sudah saya sampaikan dalam hadisnya sangat jelas, ya, tu'matan lil masakin. Nah di sini zakat fitrah itu adalah tuhratan lis-shaim, tu'matan lil masakin. Jadi memang dikhususkan zakat fitrah itu untuk memberi makan orang miskin. Kalau dalam riwayat yang lainnya biar pada hari raya mereka tidak cari-cari makan, ya sudah ada dikasih zakat fitri itu. Jadi makanya waktu pemberian zakat fitri itu menjelang hari raya, maksimal sebelum sholat id, biar mereka pada hari raya itu tidak berkeliling untuk mencari makan. Jadi pada hari raya mereka bisa ikut merayakan hari raya. Pertanyaannya, apakah amil berhak? Amil dalam zakat fitrah, zakat fitri, mayoritas ulama berdasarkan hadis ini tidak mendapatkan. Nah, andaikan mungkin amil juga bekerja lumayan, nah minta tambah kepada, kalau ada muzaki yang titip, umpamanya sekarang per orang 30.000 untuk akomodasi, untuk memberi alat, untuk memberi tas kresek, mungkin juga untuk minum panitia. Bagaimanapun mereka telah membantu, dilebihkan menjadi 33 atau 35. Nah, ambilnya dari situ. Seperti korban. Korban itu kan ada dilebihkan karena untuk membiayai akomodasi untuk panitia. Nah, di situ dapatnya dari situ kalau panitia. Khususnya untuk zakat fitri. Tapi kalau zakat fitri itu pembagiannya bareng dengan zakat mal, ya sudah diambilnya mendapatkannya dari zakat mal. Nah begitu, karena dalam hadisnya sudah sangat jelas, yaitu matan lil masakin, bukan untuk yang lain. Nah kalau zakat mal memang untuk 8 asnaf, untuk 8 golongan itu. Tapi kalau zakat fitri, karena zakat fitri itu memang dasar hukumnya adalah hadis, bukan Al-Quran. Karena kalau di dalam Al-Quran, sekali lagi, perintah zakat dalam Quran itu kaitannya dengan zakat mal. Yang itu zakat mal itu kan bisa setiap kali panen kalau zakat pertanian. Kalau secara umum, kalau zakat kekayaan secara umum kan setahun, haul. Zakat rikas, nah, setiap ada orang menemukan, nah, di situ dikeluarkan zakat. Jadi kalau zakat mal itu prinsipnya waktunya kalau haul. Kalau yang petani ya setiap kali panen, ya, tidak harus Ramadan mengeluarkannya. Nah, begitu. Kemudian berikut yang ingin saya sampaikan, karena di masyarakat juga kayaknya masih banyak yang mengamalkan seperti ini, nah maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Menghadiahkan pahala kepada yang sudah meninggal atau mayit. Apakah itu bermanfaat? Ya, ada dalilnya. Nah ini di kalangan kita masih banyak. Li arwahi fulan al-fatihah, biasanya kan begitu. Apakah itu ada tuntunannya? Nah kita, karena itu masalah ibadah, masalah gaib. Nah masalah ibadah dan pahala itu kan hanya haknya Allah. Kalau ada Al-Quran, hadis, ya kita ikut. Nah kalau tidak ada, ya tidak perlu kita mengerjakannya. Berdasarkan surat An-Najm ayat 38-39, Allah taziru wa ziratu wizra ukhra wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya seseorang tidak menanggung dosa orang lain, demikian juga seseorang tidak memperoleh pahala selain dari apa yang dikerjakan, yang diusahakan.
Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, wa min hadhil ayah al-karimah, berdasarkan ayat yang mulia ini, istanbata Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i beristinbat, mengambil kesimpulan hukum. Wa manitaba'u, dan para pengikutnya. Wa manitaba'u, para pengikut, para muridnya. Nah, anal qiraah, bahwasanya ayat ini la yasilu ihda'a, bahwasanya membaca Al-Qur'an la yasilu, tidak akan sampai ihda'a thawabiha, menghadiahkan pahalanya lil mauta, kepada mayit. Jadi kita membaca Al-Qur'an, pahalanya untuk mayit la yasilu, tidak akan sampai. Ini pendapat Imam Syafi'i yang dikutip oleh Ibnu Katsir, yang dicantumkan di dalam tafsirnya Ibnu Katsir. Nah, ini redaksi Arabnya persis. Ini cuma saya copy paste aja dari tafsirnya. Li'annaha laisa min amalihim, karena itu bukan termasuk amalannya. Itu bukan amalannya. Wala kasabihim, juga bukan termasuk usahanya. Walihada, oleh karena itu lam yandub ilaihi, tidak menganjurkan menghadiahkan pahala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu, terhadap umatnya. Wala khatsahum alaihi, juga tidak menganjurkan. Wala arsyadahum, juga tidak memberikan petunjuk untuk menghadiahkan pahala itu. Binasin wala imain, baik secara nas, secara langsung, wala imain, atau dengan isyarat. Wala yunkol, dan tidak diriwayatkan an akadin, dari seorang pun minas sahabah radhiyallahu anhum. Jadi tidak ada seorang pun dari sahabat yang juga melakukan hal itu. Jadi tidak ada pun sahabat ketika orang tuanya meninggal, mereka membaca Al-Fatihah, pahalanya dihadiahkan kepada orang tuanya yang meninggal. Nah, tidak ada satupun. Maka kemudian Ibnu Katsir menutup pendapatnya itu, laukana khairan, andaikan hal itu satu kebaikan, menghadiahkan bacaan pahala Al-Quran tadi, la sabakuna ilaihi, sungguh mereka para sahabat itu lebih dahulu mengamalkannya daripada kita. Diandaikan itu suatu ibadah yang baik, tentu para sahabat telah mengamalkan lebih dulu daripada kita. Begitu. Babul qurabat, di sini dalam masalah ibadah qurabat, di sini yang dimaksud ibadah mahdhah, yang tasiru fihi ala nusus. Nah, maka itu harus berdasarkan nas, berdasarkan dalil Quran ataupun hadis. La yatasarrifu fihi bi anwa'il aqisah wal ara', tidak boleh memalingkan dengan kias dan pendapat. Di dalam masalah ibadah tidak boleh kias atau hanya sekedar pendapat, karena sekali lagi la qiyasa fil ibadah, dalam ibadah itu tidak boleh kias, harus ada dalil. Begitu, jadi tidak boleh hanya sekedar pendapat. Nah, kalau pendapat memang banyak, tapi kalau pendapat tanpa ada dalil, padahal ini kaitannya ibadah, maka tidak perlu diambil. Fa'ammat doa, beda nih. Adapun doa wassadaqah, karena sudah ada dalil sendiri, kemarin juga sudah sedikit saya sampaikan. Fadzaka majma'un ala wusuliha. Itu sudah disepakati akan sampainya. Wa mansusun, karena sudah ada nasnya. Minas syari' alaiha, dari yang membuat syariat dari Allah ataupun Rasulnya. Kemarin hadisnya sudah saya sampaikan, ketika ada seorang sahabat, ibuku mati padahal punya harta, apakah jika aku sedekah atasnya akan sampai? Maka Nabi menjawab iya. Nah, begitu ya. Jadi berdasarkan ayat juga keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, bahwasanya menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayit, prinsipnya itu tidak ada dalilnya, tidak ada contoh dari Nabi ataupun sahabat
maka kita tidak perlu mengamalkan. Yang diperintahkan adalah berdoa. Yang kemarin juga sudah saya sampaikan, di antara doa yang paling utama adalah beristighfar untuk orang tua kita, memohonkan ampun untuk orang tua kita atau siapapun dari keluarga kita yang telah wafat terlebih dahulu. Karena kemarin hadisnya ketika seorang soleh meninggal, kemudian dia di surga mendapatkan pahala yang begitu melimpah. Kemudian orang tadi berkata, ya Allah, ini dari mana? Maka Allah menjawab, ini adalah karena istighfarnya anakmu untukmu. Begitu juga dalam hadis yang sangat populer, di antara amal yang pahalanya terus mengalir adalah waladun sholihun yad'ulah, anak saleh yang selalu mendoakannya. Demikian juga Al-Hafidh Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir, beliau juga menjelaskan, laisa lahu ila ajru sa'ihi, tidaklah seseorang mendapatkan pahala kecuali dari usahanya. Seseorang tidak akan mendapatkan, maksudnya pahala, melainkan balasan atas usahanya dan ganjaran amalan yang diamalkannya sendiri. Ia tidak memberi manfaat kepada seseorang akan amalan orang lain. Jadi amalan orang lain tidak memberi manfaat. Yang bermanfaat khususnya anak, kepada orang tua sedekah atau mendoakan. Dalam hadis yang lain menghajikan, termasuk mengumrohkan. Nah itu karena memang ada nas tersendiri, bukan kias, tapi karena memang ada dalil tersendiri. Demikian juga Ibnu Katsir kemudian melanjutkan di dalam tafsirnya, tidak pernah diriwayatkan perkara itu menghadiahkan bacaan kepada mayit walaupun dari kalangan para sahabat rahimahullah. Ini sudah di atas tadi, andaikan itu kebaikan, walau kana khairan la sabaquna. Kita baca saja terjemahnya biar cepat. Sebagaimana tidak dipikulkan tanggung jawab dosa seseorang kepada orang lain. Jadi dosanya orang lain tidak dipikulkan kepada orang lain. Seseorang mendapatkan dosa ya karena dari usahanya sendiri. Jadi tidak bisa dosanya seseorang dilimpahkan kepada orang lain. Maka saya dulu pernah mendengarkan satu ceramah, jikalau boleh menghadiahkan pahala kepada orang lain, berarti boleh juga melimpahkan dosa kepada orang lain. Ini dosanya untuk si A, kan tidak ada begitu kan. Kalau boleh menghadiahkan pahala, seharusnya boleh juga menghadiahkan dosa kepada orang lain. Repot kalau begitu kan. Nah, maka seseorang tidak memperoleh pahala kecuali dari amalannya sendiri. Demikian juga seseorang tidak menanggung dosa kecuali juga dari amalnya sendiri. Dalam tafsir yang sangat populer Jalalain, beliau juga sangat jelas mengatakan, "Falaisa lahu min sa'i ghairihil khaira sayun." Maka seseorang tidak akan mendapat apapun dari usaha orang lain yang kaitannya dengan pahala. Ini sangat jelas. Ini para mufasir terdahulu hampir semuanya begitu. Jadi Ibnu Katsir sudah, Asy-Syaukani sudah, Jalalain sudah, Tabari tafsirnya juga sangat populer, tebal. Imam At-Tabari juga mengatakan dalam tafsirnya tafsir At-Tabari, bahwasanya seseorang itu tidak menerima balasan dari amalnya, melainkan apa yang telah dikerjakan. Sama amalan itu baik atau buruk. Ini terjemahnya yang kurang enak. Sama seharusnya ada yang tidak ada. Terjemahnya tidak enak. Khairon kana aw syarron. Sama. Jadi apakah itu perbuatan baik atau buruk? Sama sekali tidak mempengaruhi orang lain, sama sekali tidak bisa diberikan kepada yang lain.
Demikian juga layu ahad, seseorang tidak disiksa dengan sesuatu siksaan jika ia tidak mengerjakan dosa tersebut dan tidak diberi ganjaran di atas amal soleh untuk orang yang tidak mengerjakannya. Di prinsipnya sama ya, di antara para mufasir terdahulu dari Ibnu Katsir, Imam Tabari, kemudian Imam As-Syaukani, juga Imam Jalaluddin. Di Jalalain itu kan dua jalal ya, di tafsirnya disebut Jalalain itu karena penulisnya dua jalal ya. Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. Maka tafsirnya populer dengan Jalalain, dua jalal. Itu ceritanya, ya, tafsir Jalalain. Tafsirnya tipis sekali itu, cuma terjemah sebetulnya. Nah, kemudian ayat-ayat yang menegaskan ini kalau ini ayat fal yauma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalas kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi sangat jelas. Jadi pada hari kiamat nanti seseorang tidak sedikit pun dianiaya, dirugikan. La tudlamu, tidak dirugikan. Dan demikian juga kalian tidak dibalas kecuali dengan amal yang telah kalian kerjakan. Kemudian hadis yang sangat populer, jika anak manusia meninggal maka habislah pahalanya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang selalu mendoakan. Kemudian masih ayat barang siapa yang beramal soleh fali nafsi. Ini sangat jelas sekali. Barang siapa yang beramal soleh yaitu untuk dirinya sendiri. Demikian juga sebaliknya waman asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat buruk, berbuat jahat, maksiat, nah itu juga hanya untuk dirinya sendiri. Dia yang akan menanggung perbuatan jahatnya. Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid, dan Tuhanmu Allah sama sekali tidak pernah berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Saya kira ayat ini sudah sangat jelas sekali, tidak perlu penafsiran yang jelimet-jelimet. Barang siapa beramal soleh, ya amal soleh itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Demikian juga barang siapa berbuat jahat, berbuat buruk, nah, maka kejahatannya ya hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Ya kita hanya berdoa kalau ingin mendoakan orang tua. Kalau doanya baik, anak soleh, nah insya Allah akan diterima. Begitu, ya. Jadi kalau menghadiahkan pahala, sama sekali saya belum menemukan dalil, ya, karena ini masalah ibadah, masalah yang gaib. Nah tentunya harus berdasarkan dalil. Selama tidak ada dalil, nah, maka kita tidak boleh ini hanya berandai-andai. Kemudian di antara Al-Quran itu diturunkan, di antara fungsi Al-Quran diturunkan itu di dalam surat Yasin, in huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Jadi Al-Quran itu diantara fungsinya memberi peringatan. Bukan dibaca kemudian pahalanya dihadiahkan kepada orang lain. Karena yang demikian tidak ada satupun dalil baik dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Akan tetapi banyak disalahfahami tadi, yang kemudian membaca Al-Quran kemudian dihadiahkan tadi. Nah kalau kalangan ulama-ulama yang sangat keras, nah itu adalah termasuk bid'ah. Bid'ah itu adalah dalalah itu finar. Nah maka kita tidak perlu mengamalkan. Nah, kalau kita pengen berbuat baik kepada orang tua kita yang telah meninggal, maka cukuplah kita mendoakan, khususnya beristighfar. Dalam Quran
ataupun hadis yang sudah banyak doa-doa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah untuk kebaikan orang tua kita yang telah meninggal terlebih dahulu. Saya kira itu. Jadi prinsipnya sekali lagi tidak ada satupun dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal. Yang ada adalah mendoakan terutama kepada orang tua dan juga kepada seluruh kaum mukminin juga boleh karena ayatnya sangat jelas. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu ayat sangat populer yang biasanya juga dibaca oleh para khatib. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang mukmin yang telah mendahului kami. Dalam surat Al-Hasr ayatnya 20 kalau tidak salah, jelas dalam surat Al-Hasr juz 28. Nah, monggo jadi mendoakan jadi sesama mukmin, kita mendoakan terutama memohonkan ampun. Ya Allah maghfir, kalau biasanya yang dibaca kata Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ampunilah dosa-dosa orang mukmin, mukminat, muslimin, muslimat baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Nah, itu mendoakan, bukan menghadiahkan pahala. Begitu. Saya kira itu. Sekali lagi semoga bermanfaat, semoga kita bisa mengambil pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.